Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Heri Sandrio di pemrograman akuntansi. Baik, pada ketemuan kali ini kita akan membuat modul baru yang akan kita tambahkan di aplikasi kita. Database dan aplikasi sudah saya serahkan melalui WhatsApp. Sekarang coba kita akses terlebih dahulu dengan mengaktifkan web server kita. Saya menggunakan SAMPP versi 5.6. Baik, untuk mengaksesnya silakan masuk ke browser yang Anda sukai. Saya menggunakan ini, namanya akuntansi underscore ATP underscore new 2 ya kalau nggak salah. Oke, ini sudah terbuka. Untuk cek database-nya, di sini saya menggunakan SQL Yoke untuk interface database MySQL-nya. Ini pastikan servisnya sudah jalan seperti ini. Kebetulan database yang barusan kita buat namanya DB Akuntansi HTTP New 2. Di sini saya akan menambahkan satu modul perusahaan ya, karena di aplikasi sudah ada menu perusahaan, namun database atau datanya belum ada gitu. Sementara modulnya sudah kita buat seperti ini. Ini kalau saudara pengen ulang, ini bisa dihapus terlebih dahulu ya. Ini bisa dihapus, kita masuk ke foldernya. Nih, di dalam folder admin di sini ada modul perusahaan. Ini saya akan delete seperti ini. Oke, kita akan mulai dari awal. Di sini template-nya ada di harry.php. Oke. Di sini linknya sudah ada, namanya data perusahaannya. Ini data perusahaan, kita hapus terlebih dahulu seperti ini, Ctrl S. Sekarang dari aplikasi sudah tidak muncul ya. Nah, di sini kita akan memulai bagaimana menambahkan modul perusahaan dengan menambahkan link di sini. Kemudian datanya kita siapkan di database. Kita akan buat satu table bernama satu table perusahaan. Nah, ini kan kalau di perusahaan-perusahaan yang mengelola keuangan pasti ada satu table untuk menyimpan apa nama perusahaannya, supaya kalau kita aplikasinya kita alihkan kepada perusahaan yang lain, nah, jadi perusahaannya tidak perlu kita ubah di script, namun cukup melalui aplikasi saja. Nah, di sini kita buat settingannya, tabel perusahaan, namanya perusahaan, ID, captcha panjangnya 10, ini jadikan kunci, boleh pakai auto increment atau manual saja boleh. Kemudian di sini nama perusahaan, kemudian ini captcha panjangnya 45, alamat captcha, kemudian di sini ada telepon ya. Ini gunanya kalau aplikasinya berganti kepada perusahaan yang lain, nama perusahaannya tidak perlu kita ubah dari script program. Oke, seperti ini ya. Nah, ini bisa kita cek. Misalnya kita ingin membuat perusahaan namanya nama perusahaannya adalah Hang Tuah Pekanbaru misalnya. Hang Tuah Pekanbaru. Jadi setiap header dari laporan kita nanti sudah ngeload data perusahaan dari sini gitu. Sari. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau kita ingin buatkan modulnya supaya nama perusahaan ini bisa kita ubah dari aplikasi akuntansi yang kita bikin. Nah, kita bisa menambahkan modulnya di sini ya. Cara menambahkannya coba perhatikan.
ada beberapa file yang harus dibuka. Yang pertama adalah kita buka dulu folder utamanya ya. Tadi namanya mana ya? Nih, akuntansi HTP New 2 ya. Nah, ini kita masukkan aja foldernya semua. Kemudian untuk menambahkan linknya, silakan buka file bernama harry.php. Nah, di sini kita bisa menambahkan link ini ya, link untuk menambahkan modul perusahaan. Sini kita tinggal tambahkan di sini. Bisa kita ketik manual atau kita copy paste saja dari modul yang sudah ada. Nah, ini kita kasih namanya perusahaan. Ya, nama modulnya ya. Oke, kita simpan, Ctrl S. Ini kalau kita refresh sudah muncul satu link modul namanya data perusahaan, namun dia belum ada filenya. Kita harus tambahkan modulnya itu pada file bernama ini harryec.php. Nah, ini kita bisa tambahkan, kebetulan ini sudah ada ya. Saya ulangi, kita copy paste atau diketik boleh, ketik manual. Ini perhatikan copy paste nya itu buka kurungnya dari sini, tutupnya di sini, itu satu modul ya, yang ini dengan ini. Ini satu modul, nama modulnya adalah perusahaan. Ini modulnya adalah perusahaan, tersimpan dalam folder perusahaan. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau kita akses ya, dia sudah mestinya dia sudah muncul di sini ya. Perusahaan, nih, perusahaan, modul perusahaan, ini modulnya. Oke, kemudian di foldernya kita tambahin satu folder namanya folder perusahaan. Kita bisa ambil dari salah satu ini saja karena dia skemanya sama. Pastekan saja, copy paste, kemudian ini kita rename. Ini cara cepatnya ya. Nanti di pertemuan lain kita akan membuat cara manualnya gitu, cara yang dari awal gitu. Ini kita sesuaikan, namanya adalah perusahaan. Oke, seperti ini. Oke, sudah muncul ya. Namun kenapa ini modulnya perusahaan, yang ditampilkan adalah data user? Nah, karena kita belum mengganti isi file daripada user tadi. Nah, kita bisa akses di sini. Modul kemudian user, di sini ada user.php. Oke, ini dia informasi data usernya kelihatan. Sekarang kita ganti dengan informasi data perusahaan. Agar kalau aplikasinya berganti ke perusahaan lain, kita tidak perlu mengubah di scriptnya ya. Kita cukup mengubahnya melalui aplikasi. Ini kita buka tabel perusahaannya, kita buka. Kemudian apa saja informasi yang kita munculkan, kita bisa cek nama perusahaan, alamat, telepon dan sebagainya, kita bisa tambahkan di setiap kolomnya gitu. Misalnya di sini nama perusahaan, kemudian ada alamat. Pada saat kita edit kita bisa tambahkan perusahaan ID-nya. Kemudian di sini nama, ini judulnya ya, headernya, nama perusahaannya, kemudian alamat. Ini kalau kita refresh mestinya itu sudah berganti ya. Mestinya ini sudah berganti. User, ini kita cek. Kalau dipanggil perusahaan, cek dulu, siapa tahu modulnya ada dua, kita find dulu ya. Oke, ketika kita akses modul perusahaan, maka dia membuka folder modul perusahaan dan perusahaan.php. Mestinya ini terbuka ya, kita cek di linknya. Ketika diakses perusahaan, maka dia akan redirect ke modul perusahaan yang ini. Ini dia modulnya. Mestinya dia bisa menampilkan data ini ya, data perusahaan ini. Oh, tadi kita salah ganti ya. Kita menggantinya di user, mestinya bukan di user tapi di modul perusahaan. Informasi data perusahaan. Kemudian di sini ada nama perusahaannya. Seperti ini. Kemudian di sini ada alamat. Di sini data yang ingin kita munculkan. Nama perusahaan. Ini adalah
alamat ya. Kalau kita ingin ganti, kita edit atau kita hapus, kita gunain perusahaan ID-nya. Ini maaf salah tadi, kalau saya Ctrl Z aja, karena yang saya ubah ini adalah data user ya. Salah ini, saya tutup kembali. Oke, kalau kita refresh, nah, maka data perusahaan mestinya muncul di sini. Ini karena pemanggilannya salah ini. Kalau kita cek nama perusahaannya ada kesalahan pengetikan ini. Dia hurufnya harus case sensitif ya. Kalau huruf besar di sini, dia di sini juga harus huruf besar. Nama perusahaan. Oh ya, ini kita akses tabelnya adalah tabel perusahaan, bukan user. Oke, jangan lupa disimpan, kemudian kita refresh. Oke, sudah selesai bagaimana kita cara menambahkan modul perusahaan ke dalam aplikasi akuntansi kita. Untuk tugas nanti akan banyak saudara menambahkan modul-modul yang diperlukan dengan cara seperti video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.